yang terkena sinar matahari, ada bebatuan, ada rumput-rumputan, ada hewan, ada apa yang terkena sinar matahari akan melaknat wanita tersebut. Sampai kapan? Kalau suaminya mintanya malam hari, dilaknatnya sampai subuh, hatta yusbih. Kalau suaminya mintanya siang hari, dilaknat sampai menjelang malam. Sehingga kata Rasulullah, walaupun suaminya pada saat meminta, si istri itu sedang berada di atas unta sekalipun, jangan menolak kalau dia dalam kondisi tidak dalam udzur. Apa udzurnya? Sakit, itu udzurnya. Haid, nifas, kalau itu jangan. Pada saat nifas, siapin tuh mie rebus 1 dus. Apa urusannya? Karena banyak orang yang nggak ngaji, ngitung nifas itu selalu 40 hari. Makanya ngitung dengan mie rebus 1 dus, isinya ada 40 bungkus. Tapi kadang korupsi, ada kalanya di hari tertentu makannya 2 bungkus. Supaya apa katanya? Supaya cepat habis. Pokoknya yang mie 1 dus aja. Dan kan juga rugi bandar kalau ternyata nifasnya nggak sampai 40 hari, tapi ternyata tetap ngitungnya 40 hari, padahal seminggu sudah selesai. Ya rugi bandar, padahal kan sudah bisa itu. Ya. Aduh. Berapa lama wanita nifas? Paling sedikit lahwatan, sekecerotan, sedikit, ya beberapa tetes saja. Umumnya di kisaran 40 hari 40 malam. Ada yang 30 hari, 35 hari, 37 hari, 40. Umumnya itu wawalikulah. Sedangkan wa'aktar, paling banyaknya wanita nifas itu 60 hari 60 malam. Jadi walaupun mie rebus 40 bungkus itu sudah habis, kalau masih dalam kondisi nifas, jangan digabres, bro. Jangan, tahan dulu, puasa berapa banyak tiap hari, kecuali pas berbarengan dengan Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik, itu haram puasa. Selebihnya boleh-boleh saja puasa. Pahamnya harus paham, ngaji fikih. Yang penting nanti pada saat berumah tangga tahu ilmunya. Kaum wanita ini banyak yang menolak ternyata. Oh, enggak cuma wanita, memang juga laki-laki ada yang seperti itu. Ya. Intinya ini kewajiban bersama. Kalau katanya wanita menolak suaminya padahal mampu pada saat itu untuk melayani, laknatlah, berdosalah. Apakah suami juga sama? Sama, Bu, tenang. Sok senyum. Istri minta sama suami sehat, tidak dalam kondisi udzur, enggak sedang haid suaminya. Suaminya tidak sedang nifas, tidak. Ya. Emang ada suami yang haid banyak, mana buktinya? Enggak mau pada sholat, itu laki-laki yang haid. Betul tidak? Makanya buat wanita, ya jangan mencukupkan Anda punya suami solehah. Yang mana suami solehah? Gak mau ke masjid, itu buktinya di rumah saja. Itu suami solehah itu namanya, bukan suami soleh. Suaminya solehah. Jangan cukup punya suami solehah, harus benar-benar dia kafah menjadi suami yang soleh. Datang ke masjid, apalagi ganti namanya di soleh, Muhammad Soleh. Laki-laki juga sama untuk urusan itu. Jangan akhirnya sampai istri tidur. Pada saat istri tidur, WhatsApp sama cewek yang di luar. Ya, begitu itu ada banyak. Maka merawat pernikahan itulah yang memang butuh perjuangan. Karena ketika sebelum menikah, setan selalu datang kepada kita, berupaya untuk mendekatkan pasangan yang belum menikah. Ketika sebelum menikah, setan datang terus bergerilya supaya membuat dua pasangan yang belum menikah ini dia melakukan hal-hal yang lebih dekat, lebih intim seperti itu. Makanya mereka senang melakukan hal-hal yang intim. Tapi ketika sudah berumah tangga, setan berupaya dari mulai akad nikah
Ada keterangannya. Ketika dua anak manusia mukmin akan melaksanakan akad nikah, setan menjerit, iblis menjerit, sampai-sampai bingung anak buahnya. Bos, kenapa kok si bos nangis sampai menjerit? Ada apa bos? Apakah ada sesuatu yang membuatmu bersedih? Ketahuilah oleh kalian, dahulu kalian semua, kita semua berupaya untuk mendekatkan dua orang manusia itu supaya lebih intim, lebih intens, lebih dekat perasaan, lebih mencintai satu sama lain dalam kondisi belum menikah. Tapi ketahui, sebentar lagi mereka akan melaksanakan sebuah akad yang menghalalkan segala bentuk percintaan di antara mereka, keintiman di antara mereka, dihalalkan, bahkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjauhkan kita. Artinya ketika kita ingin menggodanya, justru malah kita gagal manisot begitu. Kata iblis. Lantas apa perintah Anda wahai Tuhan? Upayakan jangan sampai mereka lulus jadi melaksanakan akad nikah. Maka ini bisa kita rasakan. Umumnya orang mau menjelang akad nikah suka galau, betul tidak? Lagi pacaran sekian tahun baik-baik saja, tapi menjelang akad nikah itu galau banyak. Dan bahkan tak sedikit yang gagal menikah. Ada was-was. Itu ternyata setan berperan pada saat itu. Maka di saat akad nikah terjadi, itu salah satu waktul mustajabah. Waktu ijabahnya doa bukan hanya untuk mempelai, tapi juga untuk kita yang hadir pada saat itu. Kita yang menghadiri akad nikah, rahmat Allah bercucuran pada saat itu, kita pun kebagian. Dan banyak kebagian pandai maning itu, tidak semuanya. Amin. Jadi pada saat itu gunakan kesempatan untuk berdoa, itu waktu mustajabah. Jarang yang tahu itu. Tahunya pada saat mantenan lirik-lirik yang lain, gitu ya. Hadir pada saat akad nikah yang lain, lirik-lirik yang lain. Padahal itu waktu mustajabah. Gunakan kita berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak akan berhenti hanya pada saat kita akad nikah. Mereka akan berupaya untuk menghancurkan rumah tangga yang sudah sah, yang sudah diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Tadi sebelum nikah mah keinginan syahwatnya luar biasa, ingin diaplikasikan. Tapi ketika sudah menikah, banyak yang malas mengaplikasikan syahwatnya dengan cara yang baik. Muasyarah bil ma'rufnya gak mau. Ketika sebelum menikah sayang-sayang ke apa namanya tuh, begitu kemesraan ya, kemesraan dijaga sekali, mesra sekali. Tapi kenapa ketika sudah menikah kok tidak dijaga kemesraan? Padahal Rasulullah SAW begitu mesra dengan istri-istri. Sayyidah Aisyah diriwayatkan dalam Fathul Bari, aku memeluk Rasul dari arah belakang, kusimpan dagu begitu atas pundak Rasul, kutempelkan khati ala khatihi, kutempelkan pipiku pada pipi Rasul. Aku memeluk Rasul dari arah belakang, daguku kusimpaikan di pundak Rasul. Masya Allah. Kemudian ada dalam satu riwayat, seringkali aku setelah berjumpa dengan Rasulullah, kami mandi berdua yang diambil airnya dari satu bak yang sama. Tapi baknya agak besar airnya pada saat itu. Mandi dari situ pakai apa ya? Pakai kayu. Cuma banyak orang yang memaknainya satu ember. Ngertinya embernya ember zaman sekarang yang kecil. Padahal itu bak gede sebetulnya yang diisi air. Olah lah bahasanya, cuma terbuat dari kayu. Balok kayu yang disusun kemudian dilumuri dengan tanah liat bagian luarnya, sama dengan apa yang dibuat untuk orang-orang butuh di pinggir Masjid Nabawi, sebut dengan matohir, tempat umum.
Sebagaimana di dalam kitab Majmu' Zawaid karya Imam Ali Nuruddin Al-Haythami juz pertama ada 12 jilid. Beliau hidup di kurun 800 Hijriah. Bersebelum dari Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah kita Fathul Bari 16 jilid. Diriwayatkan pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, al-wudu min jadrin jadidin khamman ahabba ilaika aminal marrah. Wudu dari tempat wudu yang khusus, yang baru, yang tertutup rapi khusus untuk engkau, apakah lebih engkau sukai dibandingkan wudu yang airnya dari tempat wudu umum, ya Rasul? Kata Rasul, bal minal marrah. Aku lebih suka airnya diambil dari tempat wudu umum. Itu mutahhir. Jadi terbuat dari balok-balok kayu yang disusun menjadi bak besar, memanjang